aku kok diem aja gitu kan. Ini orang kurang ajar gitu kan. Di tim 1 ini kurang ajar gitu. Mas, kok menengah itu sih Mas Sono? Iki lu tolong dibantu ini saya gitu kan. Kita gantian kan, mohon maaf dia nonis gitu, saya kan muslim. Jadi gantian gitu pikir saya. Ini ada yang ganjil, biasanya Mas Risa kan langsung jawab, ngobrol gitu. Ini ada yang ganjil, saya lihat tes gitu. Ternyata apa? Tidak ada kepalanya. Tidak ada kepalanya. Posisinya itu sedikit jauh, sekitar 2 meteran. Lama-lama mendekat ke aku. Dan itu gak ada kepalanya. Waktu itu aku tanya lagi sama bapaknya. Dia kena HIV AIDS itu bagaimana Pak? Kena AIDS-nya itu. Ternyata dianya itu hubungan seks bebas. Bukan dari drugs. Lebih ke biseksual aslinya Mas. Biseksual itu kan mau dengan sesama laki-laki tapi juga mau dengan sesama perempuan. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys, hari ini masih di Jogja gua dan gua kedatangan seorang yang sebetulnya profesinya itu erat kaitannya dengan dunia akademisi. Tapi di luar sangka, beliau ini malah punya pengalaman-pengalaman horor. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam. Menjadi seorang dosen, dikiranya saya, dosen itu adalah tingkat terakhir keseraman di kampus ya. Ternyata malah dosen pernah mengalami kejadian horor juga. Iya, pastinya. Ya nggak cuma hanya di waktu skripsi, tesis, disertasi loh. Tapi ternyata ada hal-hal yang dibalik dari dunia akademisi yang di luar nalar. Yang seharusnya itu logika, malah ini lebih dari logika kan. Seperti itu. Apa sih kejadian yang paling horor gitu yang nggak bisa dilupain sama Mbak Ana? Aslinya ada 2 Mas yang paling horor itu ya. Di dunia akademisi. Yang horornya pertama adalah bagaimana kita bertemu dengan sesama manusianya toh. Itu manusia itu lebih horor daripada setannya itu sendiri kan. Jadi bagaimana persaingan kerja yang sangat ketat gak cuma hanya di dunia akademisi dalam satu kantor sesama antar dosen atau kepegawaian di suatu perguruan tinggi gitu kan. Tidak cuma hanya sebatas itu, tetapi itu juga nanti akan mengarah kepada wilayah yang non logis itu sendiri. Oke, baik ditahan dulu deh Mbak Ana ceritanya ya. Nah sebelum dimulai kayak biasa, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah guys. Terus kalau misalnya kalian punya cerita horor bisa banget kirim di sini. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya Mbak Ana boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Ya, ini kegiatan di tahun 2019, tapi bulannya saya udah lupa bulan apa. Ada kerjasama dengan beberapa mahasiswa BEM, FISIP saya nggak sebut perguruan tingginya ya, yang ada di Kota Malang, perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Malang. Dan memang saya sendiri kan pendiri dari Tiaga Art Management waktu zaman dulu sebelum menjadi yayasan. Nah, di situ kita memang penyelenggaraannya nggak cuma hanya pameran, seminar, workshop, tapi juga untuk sosial juga gitu. Nah, salah satunya ini kita diajak bekerja sama ke salah satu shelter warga peduli HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Malang waktu itu. Nah, ketika dihubungin, oke lah kita berangkat nih janjian nih sama anak-anak kampus gitu kan. Di mana ini di kampus saja nanti berangkat, habis dari kampus kita jalan lah itu karena kita tidak tahu tempatnya shelternya di mana.
sudah jalan, saya sudah motoran sama suami, di pertengahan jalan itu udah ngerasa nggak enak gitu. Suasananya kayak something, kayak ada sesuatu gitu yang menunggu di sana, di tempat shelter tersebut. Tapi aku nggak bisa jelasin secara gimana ya, secara gamblangnya seperti apa. Cuman aku mikirnya, oh mungkin ada yang ingin komunikasi di sana atau kejadian apa kan gitu toh. Cuman nggak sampai berpikir jauh. Nah, sampailah aku di suatu lokasi tersebut. Pikiran saya, di otak saya, itu kan lokasinya kan bekas dari puskesmas. Yang sekarang udah pindah tempat puskesmasnya dan akhirnya direlokasi jadikan shelter PPA. Shelter tuh apa? Tempat singgah seperti itu. Nah, terus di sana des masuk, oh dulu bekas puskesmas. Saya mikirnya oh mungkin kan namanya puskesmas kan banyak kejadian-kejadian meninggal, kelahiran, ya kan orang sakit di sana. Itu yang menyimpan memori. Saya mikirnya kayak gitu, energinya itu yang nyedot saya ke sana gitu kan. Tapi ini tidak, ini beda. Ceritanya beda banget. Dan sejak saat itu juga itu membuka hal sisi lain. Dari aku lihat seperti misalkan orang-orang yang berinteraksi dengan makhluk halus dan sebagainya, nggak seperti itu. Tapi ini lebih ke wilayah kembali ke masa sebelumnya, begitu. Nah, ketika itu kita udah nunggu pukul sekitar 6-an jam 6-an, kita sampai di sana. Kita nunggulah yang ketua BPA ini, ketua yayasannya ini, tapi belum datang. Masih di perjalanan, karena sholat maghrib dulu lah dan sebagainya, it's okay gitu kan. Waktu menunggu itu kan misalkan ini satu puskesmas ya, satu puskesmas tempatnya itu, bekas puskesmas itu gelap semuanya depan teras itu. Yang di dalam itu cuman ada lampu satu gitu yang dinyalain. Nah, aku kan pengen lihat kan, kita kalau ada jendela, otomatis kan kita pengen tinggu gitu kan. Nah, aku lihat lah intip-intip itu. Intip-intip. Ternyata kok ada satu sosok. Laki-laki. Seusia suamiku lah, Mas. Waktu dulu loh ya, usianya nggak yang sekarang ini. Sekitar 30-an lah, 32-an atau berapa gitu ya. Masih muda. Dia pakai bajunya waktu itu kan karena remang-remang ya, yang saya lihat bajunya kayak abu-abu hitam-hitaman, terus rambutnya lumayan cepak, tapi kurus. Menurut saya kurus sebagai seorang laki-laki lah ya. Nah, tapi ada yang aneh waktu saya lihat itu. Ada sesuatu yang menjerat di lehernya. Jadi ini apa gitu kan? Oh, jangan-jangan ini yang masa orang gantung diri atau gimana gitu kan? Kok ada satu tali di lehernya? Masa kalung ya nggak mungkin kan gitu toh. Terus akhirnya saya diam, tapi aku udah mendengar suara yang mau mendekat. Suara apa? Suaranya kayak gini ya, kalau mohon maaf ya saya praktekkan ya. Kayak gitu. Suaranya seperti itu. Jadi kayak orang sakitan kayak gitu, gak inilah seperti itu. Dan ketika saya mendengar suara itu, tiba-tiba langsung saya deps masuk. Saya tuh posisinya badan saya di situ toh, tapi sayanya itu kayak dimasuk di dimensi yang lain. Saya ada di dalam ruangan tersebut, tapi kondisi masih pernah nonton film apa ya, diputar ulang gitu kan, dan Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma hanya diem kayak patung melihat ada sosok laki-laki membawa tali sepatu, jadi dia bongkar sepatunya pakai tali sepatu untuk dijerat di lehernya untuk gantung diri. Ternyata itu saya paham bener, saya karena ada jam-jamnya di situ, jam dindingnya, misalkan jam dindingnya gitu ya, saya tuh lihat jam berapa dia mengeksekusi dirinya sendiri, itu saya tahu. Di mana itu saya tahu, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Jadi mau mas jangan kayak gitu nggak bisa. Jadi dia kayak udahlah, dia kayak apa ya namanya itu, mempraktekkan lagi lah kejadian itu, dia berproses lagi seperti itu. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong nggak bisa, gerak nggak bisa. Lalu akhirnya saya balik lagi, cepet kan itu waktunya. Saya balik lagi, saya tanya
sama beberapa mahasiswa itu ada beberapa sepeda motor gitu loh, banyak lah anak-anak itu boncengan. Tanya saya sama beberapa anak, Mbak, Mas, di sini ada yang meninggal gak wajar ya? Saya tanya kayak gitu. Katanya anak-anak itu pertama nutup-nutupin. Karena takutnya kita nggak jadi nih ngisi workshop gitu kan, ngisi workshop untuk orang-orang Oda gitu kan. Enggak Mbak, nggak ada yang ini, nggak ada yang meninggal yang nggak wajar kok di sini. Mungkin Mbaknya aja ngerasa karena ini puskesmas gitu kan ya. Enggak, Masnya tuh yang ada jerat lehernya tuh, yang terjerat lehernya tuh ada di belakangnya Mbak loh sama Masnya. Mereka shock, tapi mereka masih nutupi, tapi wajahnya tuh nggak bisa bohong. Jadi wajahnya nggak bisa bohong kayak gimana nih, ngomong nggak gitu loh. Mbaknya jujur saja gitu kan. Terus ada yang bilang satu nyeletuk, mungkin dia udah saking ketakutannya ya. Iya Mbak, di sini ada yang meninggal gak wajar. Gak wajarnya gimana? Belum ngomong, ketua yayasannya datang. Ketua yayasannya datang, ada anak-anak ngomong sama tuh ketua yayasan, Pak, ini ibunya tahu Pak, gitu kan. Tahu masalahnya yang kemarin, yang ini gitu. Iya yang ini. Wah bener nih gak beres nih kayak gitu. Ternyata bener. Kebenaran itu aku dapatkan ketika aku masuk di ruangan, Mas. Tapi sebelum masuk ke tempatnya itu saya sempat dites sama ketuanya yayasan. Ini cat tembok warna apa gitu kan. Aku kan nggak ngerti kan dalamnya warna apa. Warna orange saya bilang kayak gitu. Nemuin apa? Laki-laki, gantung diri saya bilang gitu. Di daerah mana? Dekatnya jemuran dekat ini ya, kamar mandi saya pojok. Cowok Mbak? Iya, cowok. Terus talinya pakai apa? Tali sepatu, saya bilang kayak gitu. Dia buka pintu kunci salternya, itu sampai gini. Dia nggak jawab bener apa tidaknya yang saya jawab. Dia langsung buka ini, itu sampai gini, nggak bisa masuk-masuk. Akhirnya, Pak udah santai saja. Ya kita masuk aja. Tapi ada di sini Mbak orangnya. Ada beliaunya. Udah kita masuk aja. Nanti kita doain bersama. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya karena sampai dipegangin tangannya orang banyak, dia bisa masuk. Ternyata waktu dinyalain lampunya, benar. Apa yang saya lihat tadi, ruangan-ruangan sekatnya dan warna catnya, ada jam dindingnya itu, bentuk jam dinding. Gila, saya merinding nih Mbak. Serius itu Mas. Jadi pas diliatin itu memang bukan yang di depan ruangan itu ya, tapi ruangan yang dalamnya. Yang aku nggak pernah sama sekali saya belum pernah masuk ke situ. Saya ke situ kan cuman untuk survei aslinya sebelum saya workshop. Lalu? Akhirnya kita speechless cukup lama Mas, diem-dieman, cukup lama banget, tegang kita semuanya. Gara-gara omonganku, aslinya aku juga merasa bersalah karena semuanya tegang. Terus akhirnya Masnya yang yang bapaknya tadi, yang ketua yayasan akhirnya ngomong lah, Mbaknya bisa tunjukin nggak di mana dia gantung diri? Di sebelah sini Pak, saya bilang kayak gitu kan. Di sebelah sini jam sekian gitu kan. Lalu beliaunya lemes. Ternyata beliaunya adalah orang pertama kali yang menemukan jenazah dari Mas yang gantung diri. Dan ditemukannya itu ketika dia mau mengantar makanan pagi. Cerita banyak lah beliaunya. Jadi saya tanya sama ketua yayasannya, apakah Masnya itu sendirian? Iya, sendirian. Tak pikir dia penjaga kan pertama. Apakah Masnya tuh yang gantung diri penjaga, Mbak? Tidak, ternyata dia adalah Oda. Oda itu apa? Mungkin bisa dijelasin. Oda itu orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Itu namanya Oda. Gitu. Nah, saya tanya lagi, kenapa dia bisa sampai seperti itu? Ternyata dia depresi. Depresi karena sebelum-sebelumnya itu sudah sering diajak ngobrol kan. Setiap hari itu memang ditemenin sama bapaknya. Tapi ketua yayasan ini kan seorang dosen juga keperawatan di salah satu stikes di Kabupaten Malang.
kan dia nggak bisa terus-terusan 24 jam kan nemenin masnya yang tadi kan, korban tersebut. Jadi kalau nemeninnya itu ketika habis ngampus, ngajar, nemenin, ngampus, ngajar, nemenin. Nemenin pun itu biasanya sampai jam 10-an, seperti itu. Sampai jam 10 baru, coba malam baru pulang. Biasanya jam 11 malam pulang, kayak gitu. Ya karena ininya itu bapaknya ini ya punya keluarga juga kan gitu. Nah terakhir itu depresinya itu udah diketahui hasilnya sama bapaknya, udah mengarah ke situ karena dia sering nangis itu, sering curhat gimana ya hidup aku ini gitu. Besoknya sudah menghidap HIV/AIDS itu. Iya, dan udah AIDS malahan aslinya mas, nggak HIV lagi kan. Dan nggak tahu tapi stadiumnya saya nggak tahu ya stadium berapa. Dan dianya bingung gitu loh, besok kalau saya sudah, siapa sih yang mau perempuan yang mau dengan saya, usia saya udah matang, sekitar 35-an kan dia nyasinya, siapa sih yang mau gitu untuk menikah dengan dia, mau menerima dia gitu. Sedangkan kan suatu pernikahan kan dia harus jujur kalau dia mengidap kan gitu. Gak mungkin lah dia akan berbohong sama pasangannya, kalau tidak memang kalau nggak jujur kan bisa menularkan AIDS-nya itu toh mas. Tapi kalau sudah AIDS seperti itu, masih ada kemungkinan untuk hidup atau gimana? Ada, karena ada obatnya. Setiap hari harus minum ARV. Jadi sebelum minum ARV pun harus tes dulu kan. Setiap kecamatan itu miliki tempat untuk apa ya, nggak semua puskesmas itu ada tempat tes HIV/AIDS. Jadi ada puskesmas tersendiri atau rumah sakit untuk tes HIV/AIDS. Habis misalkan Anda dinyatakan positif kan di screeningnya itu dicek lab apakah ada penyakit bawaan, biasanya TBC, hepatitis itu pasti ada, itu dites semuanya di lab. Lalu pengobatannya seperti apa, jadi diminum nggak cuma hanya obat ARV. Waktu itu aku tanya lagi sama bapaknya, dia kena HIV/AIDS itu bagaimana Pak kena AIDS-nya itu? Ternyata dianya itu hubungan seks bebas, bukan dari drugs. Lebih ke biseksual aslinya, Mas. Kayak biseksualan gitu loh. Jadi biseksual itu kan mau dengan sesama laki-laki, tapi juga mau dengan sesama perempuan. Seperti itu. Sehingga itu yang bahayanya kan di situ. Perempuan-perempuan yang tidak ngerti, nggak tahu, dia kena kan yang sangat besar kena HIV/AIDS-nya itu kan lebih ke laki-laki dengan laki-laki, tapi ternyata menulari dengan perempuan yang baik-baik misalkan seperti itu kan kasihan juga nanti bisa tertular. Nah, masalahnya dia biseksual, mau dengan laki-laki dengan mau dengan perempuan, saya di situ. Nah, karena saya itu tidak yakin atas penglihatan saya, suami saya iseng-iseng, kita mau pulang, terus kita makan, iseng-iseng lah dia cari berita, ternyata ada. 2018 beritanya keluar tuh, beberapa kanal media yang online beritanya menguap semuanya tuh, terus ada semuanya 2018. Saya juga tadi sempat lihat beritanya tuh, merinding banget sih, marah. ada beritanya dan ya aku nggak tahu. Terus akhirnya yang bikin aku shock itu malah bukan kejadian gantung diri gitu loh, yang bikin aku shock, kok saya bisa kayak gini ya. Itu yang aku bikin shock itu, bukan wilayah orang gantung dirinya gitu. Kalau itu kan ya namanya horor kan, secara visual kan horor gitu kan, itu bisa diredam. Cuman yang saya masih dulu itu masih sering kepikiran, kenapa saya bisa seperti ini dari mana ini gitu, kenapa saya bisa kayak gini. Berarti masih banyak pengalaman horor lainnya? Masih banyak pastinya. Oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Ya, History 2 ini itu saya menceritakan pengalaman saya dan teman-teman. Ini nggak ada kaitannya sih di dunia akademisi. Tapi dunia seni rupa aslinya, saya kan orang seni rupa. Nah ini teman-teman juga seni rupa semuanya.
Waktu itu tahun 2020 nggak salah, atau 2019 atau 2020 itu kita ngajuin proposal nih di salah satu, tanda kutip ya, saya nggak sebut merek dulu ini sih gak enak, tempat penyelenggara pameran di Jakarta. Goal lah itu kan proposal. Oh kita seneng karena kan nggak terdanai banyak, nggak ngeluarin banyak dana gitu kan di Jakarta. Nah setelah itu ruangannya itu kan kita kan tahu ruangannya sangat besar. Ya namanya aku sebagai art management ngurusin manajernya seniman-seniman artis yang pameran-pameran ini, karyanya pada aku kumpulin. Aku berangkat dari Malang itu malam. Itu kita ada dibagi jadi 2 tim, kloter pertama sama kloter kedua. Kloter pertama itu tim display. Tim display-nya itu bawa 1 truk. 1 truk itu box karya dari Malang ke Jogja dulu, ke Jakarta. Ke Jogja ini ada timku juga di art management, 1 anggotaku juga itu untuk tim display. Jadi dari Malang, Jogja ke Jakarta. Itu nggak salah ada 3 orang. Di Jakarta ada 1 orang. 4. Nah, temenku yang di Jakarta ini bawa temennya 1 lagi. Jadi 5. Kayak gitu, 5 orang. Dan ngumpul lah di Jakarta kan. Next hari berikutnya baru saya sama suami berangkat. Itu naik kereta, nggak naik truk. Kalau mereka naik truk, ikut ke truk itu. Nah, sampailah semua barang udah ditaruh di gudang. Terus untuk siap untuk display itu hari ketiga waktu itu. Jadi hari pertama udah sampai Jakarta, hari kedua aku berangkat. Pasnya sampai ke Gambir, stasiun Gambir, terus ke lokasi. Itu malam hari posisinya saya. Ke lokasi itu malam hari. Malam hari aku check in di lokasi karena kita disediakan tempat untuk tidur. Jadi bentuknya ruangannya itu kayak kayak gini. Terus ada pendopo besar Jawa tengahnya. Nah, tempat tidur kita itu di sebelah kanan. Kalau dari luar itu sebelah kanan. Lantainya lantai 2 yang paling atas. Antara gedung sini sampai sini itu ada gedung kanan sama kiri itu ada jembatannya penghubung seperti itu. Nah, posisinya saya sampai ke lokasi itu malam hari sekitar jam mohon maaf, bukan malam hari, dini hari mas. Dini hari jam 2-an nggak salah. Aku check-in di daftarnya security. Karena waktu itu ada ancaman bom dan sebagainya, jadi cukup ketat sama security-nya. Ancaman bom? Iya di perusahaan tersebut, gitulah kan. Ya, terus akhirnya kan cukup ketat kan, harus meninggal KTP dan sebagainya kan, seperti itu. Dicekin semuanya, koper-koper dibuka. Udah selesai semuanya, aku naik ke atas diantar sama 2 security. Pertama saya minta 1 aja deh Pak, kalau 2 udah ini kayak kita kayak apa aja gitu kan, kasihan bapaknya udah ngantuk kayak gitu. Enggak Mbak, karena di sini tuh takut kita, dia belum apa-apa itu udah bilang gitu. Waduh gawat nih gitu kan, aku sama suami tuh kayak waduh gawat nih gitu kan. Takut gimana Pak? Iya kita kalau keliling itu nggak berani sendiri Mbak, harus rame-rame gitu kan. 2 aja kita masih takut gitu kan. Gitu. Cuman nggak mikir ekspektasi yang wah ini horornya kayak gimana nih gitu kan, enggak. Nah, sampailah ke atas, terus di atas yang belum tidur temanku yang di Jakarta. Dan posisinya dia kan ngajak temen, saya orang 5. Satunya itu udah pulang balik ke rumahnya. Akhirnya kan ada 4 nih tim saya. Semuanya udah tidur kecuali 1 yang dari Jakarta. Karena nunggu kita. Kalau sebut namanya itu Mas Maye. Itu teman akrabnya suami saya. Nah, Mas Maye itu ngomong, kok baru sampai? Iya, karena kan cari taksi, gokar gitu kan, atau Gojek atau apapun itulah. Itu kan cukup lama nunggunya gitu, apalagi dini hari kayak gini, kita masih makan dan sebagainya. Oh oke lah gitu kan. Nah, ngobrol-ngobrol gitu, security ngitung. Yang satunya ngitung Mas. Mana Mas? Kok ini ada 4 orang ya yang tidur? Loh, Mas sebelumnya? Iya Pak,
kayak yang Mas Maya itu bilang, yang satu teman saya udah balik, jam sekian udah balik dan udah laporan nih gitu kan. Jam berapa balik? Jam 9 udah balik dia, jam 9 malam, iya. Lah, biasanya yang tidur sini, kan tadi sudah saya izin, yang tidur sini 4 orang, katanya Mas Maya gitu. Dan sudah dicek, bolak-balik nih sama security-nya. Loh, tapi saya terakhir itu ngecek Masnya kan menghadap sana main handphone toh? Iya, main handphone saya. Lah, itu ada 5 orang yang tidur. Jam berapa Bapak ngecek? Sekitar mau jam 12. Duh, dan satunya siapa? Kan gitu tuh. Jadi pertanyaan kan kasur, matras gitu loh Mas, di bawah gitu kan. Nah, dan satunya siapa ini? Ya nggak tahu. Enggak Mas, 5, 4 Pak yang tidur. Jadi teman saya Mas Maya sama security satu ini bentrok gitu kan, ngobrol gitu kayak gini 4, 5 seperti itu terus akhirnya yang temannya satu kan udah lama, yang satunya kan yang ngomong 5 orang itu orang baru, security baru ceritanya. Lah yang lama udah ngerti gitu kan, udah kita balik aja. Maksudnya udah satunya gimana nih orang? Udah satunya goib kata bilang kayak gitu. Udah lah turun lah mereka. Turun, terus akhirnya kita kayak lihat-lihatan gini. Terus orangnya itu yang security-nya itu masih naik lagi Mas, yang satunya tuh ngecek lagi gitu kan. Dia masa sih saya salah lihat gitu kan. Sampai di depan-depan itu dicariin gitu loh, di jembatan itu dicariin gitu. Karena takutnya ada hal keamanan ya. Iya, kan gitu tuh. Iya, karena kan ada teror sebelumnya, teror bom itu kan. Nah, terus dia tanya, ini pakai baju hitam semua ya? Memang dress code tim kita emang hitam semuanya gitu kan. Cuman Pak, ya ini kan hitam semuanya ini kaosnya. Iyo Pak, cuman yang tidur ini 4 sampai digituin. Coba dilihat ya. Terus dia langsung handy talkie yang udah di pos. Emang check out-nya udah jam 9. Kan ya lucu tuh itu. Nah, paginya tidurnya sebelah mana? Katanya kasurnya deketnya si E, anak Jember. Tidurnya si E. Ini misalkan si E, katanya tidurnya di deket sini. Kasurnya kan mepet gini tuh, pepet-pepetan gitu. Lah, katanya tidurnya di si E. Paginya si E cerita, "Kowe ngopo yang ngerakut aku ya Mas gitu? Kenapa kamu meluk saya gitu kan?" Jijik aku, kayaknya kan sama-sama cowok kan gitu. Jijik aku gitu. Sopo sih ngerakut gitu kan? Aku tidurnya di pojok sana gitu. Terus siapa dong yang tidur di dekatku? Dia ini meluk gitu loh. Tapi tangannya dingin kata gitu. Terus kita tatap-tatapan, jangan-jangan ini yang dikatain sama Pak security-nya. Katanya tidurnya di dekat situ gitu kan, dekat pintu. Kan ini pintu samping, ini kan tangga masuk. Udah pintu sampingnya ini ada jembatan itu. Terus ada lagi kejadian. Next, ini hari display. Display ini yang diteror. Pameran itu apa aja? Karya, lukisan itu berupa lukisan sama grafis. Oke. Lukisan sama grafis printmaking lah itu. Waktu display itu saya ditemenin sama satu orang kru dari tempat eventnya itu tersebut, tempat saya pameran. Itu satu kru. Dikasih satu kru dan itu udah tua orangnya, udah orang lama lah situ. Nah, waktu display itu kita kan dress code-nya emang hitam dari dulu kerja di lapangan. Ngechat kita, kuratornya datang dari Jogja, namanya Mas Kus Indarto. Datang, duk gitu kan, dari Jogja terbang. Habis gitu minta, ini tolong dicat dong sketselnya ini gitu. Oke, habis kita dibeliin cat, kita ngecat sketsel. Lah, posisi semuanya tuh break waktu mau sholat maghrib. Kan break kan semuanya, mau makan, sholat, kayak gitu. Nah, di tempat ruang display itu kan tidak bisa ngerokok. Nah, teman-teman ini kan pada perokok semua nih. Keluarlah mereka di tempat. Tapi aku nggak tahu posisi mereka itu keluar. Teman-temanku itu, aku ditinggal sendirian. Dan aku nggak tahu kalau aku sendirian di satu ruangan itu. Dan aku posisinya ngecat sketsel. Terus aku ngerasa ada sosok lah. Kalau
ekor mata itu kan bisa melihat daerah sini toh. Iya baju hitam. Cuman aku gini, tak pikir Mas Yurisa dengan tinggi badannya gitu, tegapnya itu. Mas Yurisa, mbok aku diwangi, mbok saya itu dibantu ini. Biar cepat selesai karena aku mau sholat maghrib terus makan. Karena seharian aku belum makan gitu toh. Kok diem aja, aku tanya, diem aja. Terus kok menengai, aku kok diem aja gitu kan. Ini orang kurang ajar gitu kan. Di tim 1 ini kurang ajar gitu. Terus, Mas, kok menengai itu sih Mas Sono? Iki lu tolong dibantu ini saya gitu kan. Kita gantian kan, mohon maaf dia nonis gitu, saya kan muslim. Jadi gantian gitu pikir saya. Waktu itu kok aku ada yang ganjil nih. Ini ada yang ganjil. Biasanya Mas Risa kan langsung jawab, ngobrol gitu. Ini ada yang ganjil. Saya lihat tes gitu. Ternyata apa? Tidak ada kepalanya. Tidak ada kepalanya. Posisinya itu sedikit jauh, sekitar 2 meteran. Lama-lama mendekat ke aku. Dan tuh gak ada kepalanya. Bajunya baju kayak zamannya si Pitung. Betawian. Tapi gak ada kepalanya. Dan lama-lama mendekat. Ya aku langsung taruh kuasku. Mohon maaf Pak. Yaudah saya berhenti. Saya harus makan dulu sama sholat gitu. Ya udah saya taruh kuasnya, catnya aku pinggirin. Aku jalan tapi di dalam hati dek karena dia deket gitu loh. Kalau dia jauh itu oke gitu. Tambah deket. Wah ini nggak beres, makanya dari tadi saya ajak ngomong kok nggak bisa ada suara gitu kan. Saya mikirnya di situ. Lah terus wajah saya udah pucet nih. Si bapak krunya yang dari tempat itu, aku bisa bilang Pak M lah gitu namanya. Mbak, ngapain wajahnya pucat gitu? Diiniin ya, ketemu ya sama penghuni situ gitu. Wah bener nih, berarti udah bener. Ternyata sering seperti itu. Penyelenggaraan event-event pameran pernah sebelumnya juga kayak gitu sampai pingsan lah Mas. Sosok yang sama ya? Sosok yang sama. Gak ada kepalanya. Itu. Terus akhirnya setiap kita karena horor yang di lokasi itu mencekam, tapi memang sangat mencekam walaupun banyak CCTV lah, itu sangat mencekam buat kita. Kalau kita turun atau naik ke atas, kita mau kencing nih misalnya, kita mau naik ke atas, itu tuh ini Mas rasanya itu apa? Harus kayak ada yang ngawasin gitu, ada yang ngikutin karena ada jalannya itu kayak kalau dulu zaman VOC itu kayak apa? Bawa sepatu gitu loh. Yang cetok kayak gitu. Lorong-lorong gitu ya? Iya. Itu. Nah, akhirnya karena banyak yang diteror tim aku itu ada sekitar 6 atau 7 orangan itu diteror terus. Akhirnya kalau kita mau kencing gitu ya, misalnya masih mau pipis gitu ya. Misalnya aku yang lagi free atau yang lain free, anterin. Jadi kita sering anterin. Mandi aja kita nungguin. Mau ke bawah ngambil daftar tamu atau apa gitu di bawah di galerinya tersebut. Kita bareng-bareng nggak berani kita. Satu orang nggak berani. Mencekam sekali memang. Berapa lama event? Kalau perjanjiannya sih aslinya 1 bulan. Cuman aku di sana 2 minggu. Dan terornya terus menerus itu. Apalagi? Nah, ini karena kita bersama-sama ya, jadinya gak kelihatan horor, tapi kelihatan kayak orang bego gitu kan. Hantunya jadi kayak orang bego kita. Jadi ngalamin kejadian horor semuanya saat itu? Semuanya ngerasain. Ada yang mandi tiba-tiba kayak digedor terus teriakin. Itu. Gimana? Itu yang diteriakin itu pertama aku. Terus gak lama satunya. Jadi satunya itu kayak kekunci gitu. Tiba-tiba gak bisa kebuka pintunya. Terus kayak diteror, didodokin gitu loh Mas. Padahal kalau jadi misalnya Masnya ada di dalam nih, di kamar mandi kan, ada 2 orang di luar, itu nemenin Mas, itu nggak bunyi apa-apa, kayak Masnya lagi mandi lagi biasa gitu, tapi Masnya yang di dalam itu ngerasa itu ada gedor terus teriak gitu, wow kayak gitu, suaranya keras gitu loh, kayak suara laki-laki yang serak gitu loh, tapi yang nemenin tuh santai aja di depan gitu ngobrol gitu. Tapi di dalam itu udah diteror habis-habisan. Oh, ternyata di bulan Desember sampai Januari ada RJ5 spesial 6 tahun anniversary. Dan juga jangan ketinggalan nonton karena selama 1 bulan Om Mamat special episode, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah total 25 juta.
Catat tanggalnya ya guys. Dari 6 Desember sampai 14 Januari 2023. Jangan kelewatan. Oke, yang ini lagi teror hari berikutnya. Karya kalau di secara logika itu kan di box peti kayu ya Mas ya. Sekitar ukuran 2,5 meter musuh 1,5 meteran lah. Lewat malahan dikit itu. Itu kan gede banget. Dengan ketebalannya sekian loh, ketebalannya petinya itu. Itu ditaruh di atas memang, karena itu nggak dipamerkan. Itu mau dibawa ke studio senimannya. Gitu. Nah, posisi itu orang-orang mau merokok di luar, itu di jembatannya itu lah, penghubung itu kan. Itu kan lantai atas tuh jembatannya itu. Nah, itu mau ngerokok di sana. Nah, mau ngerokok itu tiba-tiba karya itu geser. Jadi ada aku, Mas Maye, suamiku, Mas Yurisa, ada 4 orang. Itu gini semuanya. Jadi ini misalkan karya ya, depan ini karya kita. Masnya di sini, aku di sini, ini itu geser. Gesernya nggak nanggung-nanggung loh, set gitu loh Mas. Terus kita cuma gini toh, seriusan ini berat loh. Terus kita ini ungkit-ungkit gitu kan, ini berat loh. Baru gini, terus Masnya tuh, udah angin dari mana? Ini kan AC kan, ini ruangan AC tertutup. Walaupun angin pun juga nggak mungkin kan geser kayak gitu. Itu logikanya lah. Cuman teman-teman itu menyingkirkan pemikiran ini, horornya yang ketakutannya itu. Udah yuk kita ngerokok. Mau ngerokok ternyata geser lagi. Geser lagi. Loh. Terus akhirnya kita ngematin gitu Mas. Jadi kayak gitu misalkan ininya ada. Kita ngematin gitu. Geser gitu kita yang mau ketawa juga takut gitu hasilnya kan. Terus ada teman kan tanya, nah, kamu tahu tuh, biasanya kan kamu tahu tuh makhluknya kayak apa? Udah ngerokok aja, saya bilang gitu. Tadinya udah tahu gitu kan. Udah ngerokok aja. Ngerokok lah ini. Waktu ngerokok diteror lagi di bagian jembatan, Mas. Tiba-tiba dari ujung jembatan, sana kan ruang yang sebelah kiri, sayap gedung sebelah kiri itu gelap. Karena pagi itu ini nggak bisa dipakai disterilkan karena gedung sebelah kiri ini untuk restorasi sama konservasi karya. Itu sama orang Itali nggak salah itu, disewa sama Tit ini kan untuk restorasi karyanya Raden Saleh waktu itu. Nah akhirnya kalau malam nggak dinyalain lampu-lampunya, jadi gelap banget. Akhirnya dari lorong, tahu sendiri horornya lorong itu seperti apa, apalagi jembatan. Dari sana itu udah kayak, ini apa, kok gerak-gerak gitu kan. Kok gerak-gerak. Terus lucunya tuh nempel-nemplok kayak cecak. Dari lantai, atas, ngerambat, ini lagi, kayak gitu-gitu loh. Apa yang dilihat? Pertama sih nggak gitu jelas ya. Kayak laba-laba gede gitu, laba-laba raksasa gitu kan. Lama-lama itu kok mendekat. Ternyata kuntilanak. Tapi kalau kamu kuntilanak ya bukan kuntilanak ya. Jadi wujudnya itu secara apa ya? Secara detail. Itu yang lihat tuh bukan aku aja. 2 orang yang lihat, aku sama temanku satunya itu. Jadi kaki tangannya tuh lebih panjang. Merangkak. Kepalanya kebalik. Rambutnya itu kayak panjang basah. Gak ada alis, matanya bundar, hitam, pekat, tapi ininya merah. Bajunya putih, kusam, sobek-sobek, Mas. Semakin mendekat, aku sama temenku ketakutan kan itu, langsung ya kaget aja kan, kok agresif gitu loh, maksudnya itu mereka agresif banget. Akhirnya gini, udah deh kita balik, ngapain? Lah rokokku belum habis, udah gak usah dimatiin aja, kita balik aja. Baliklah itu ke dalam. Lah di balik dalam, oke udah nggak ada apa-apa nih ya, karena udah dikejar sampai dia nungguin di depan, kan pintunya kan kaca, depan pintu kaca itu dia nungguin. Si kuntilanak tadi? Nggak bisa masuk dia, karena mungkin beda zona ya, beda zonasi ya, antar zonasi dia sama ada yang penghuni lain ini. Itu
Nah, terus malam berikutnya teroran lagi, tapi yang diteror bukan aku, Mas Maya ini. Kan itu kan kayak apa ya Mas, gedung yang los gitu kan. Yang atas itu ya los banget. Terus kasur ada layar, kayak layarnya untuk ini loh Mas, main wayang gede. Nah, itu tiba-tiba kalau kayak misalkan ini kain ya, itu kayak gini loh, kayak ada kepala itu nongol, dibalik lagi, efeknya gitu loh. Nah, Mas Maya ini tidurnya di pojok. Tiba-tiba itu mendekati matras saya, glundung ke matras. Dia orangnya tuh, tapi wajahnya aku tak tahu ini panik nih aja gitu kan. Yuk, apa? Apa? Mau ngomong apa? Saya bilang kayak gitu kan. Dingin deh, nggak ada yang ngecilin AC apa? Nggak ada. Dia pertama gitu kan, remote-nya nggak aku bawa gitu. Terus kenapa emang? Enggak. Dia lihat gini aja, nggak berani lihat belakang. Dia nggak berani lihatnya aku aja gitu kan. Ngapain lo? Gini. Kamu lihat nggak? Saya lihat, ternyata bener. Jadi aku juga lihat, suamiku juga lihat. Terus aku nyenggol suamiku kan. Terus, lihat. Mana? Itu, belakang. Layarnya gini. Jadi kayak ada kepala gitu. Tahu kan yang layar yang kenceng banget kain, terus efeknya ada kepala. Itu, layar itu muncul dan posisinya itu efek yang kan layar kain yang dibentang sangat ketat. Terus tiba-tiba ada kepala yang ini kan kayak ada gelombang gitu kan. Nah, kalau manusia biasa tuh nggak mungkin kan kondisi itu sangat tinggi. Itu tinggi banget Mas. Kita tuh semua, terus akhirnya jauh-jauhilan itu. Yang seharusnya ada yang tidur sebelah sana, ada yang tidur sebelah sini, tidur sebelah sini semuanya. Jadi empit-empitan semuanya. Dan aku perempuan sendiri di situ gitu loh. Lihat itu kayak itu. Jadi kita balik semua ke sana semuanya. Nggak berani nengok di belakang. Karena itu terus, kayak gitu terus Mas. Sampai akhirnya kita karena ketakutan ya, akhirnya ketiduran juga di situ. Wes paginya kita langsung diskusi, cabut aja deh dari tempat sini gitu. Kita pulang aja. Dan waktu itu kan udah masuk ke puasa Ramadan waktu itu, bulan Ramadan. Ya Ramadan katanya setannya diikat ya, tapi ternyata tetap aja itu ya eksis kayak gitu kan. Ya kita mikirnya ke situ aja. Ya seharusnya kalau yang di Bentara ini seharusnya dibawa horor, akhirnya dibawa happy, bawa lucu gitu, karena teman-teman ini juga lucu-lucu orangnya gitu loh. Ya mungkin kalau mereka sendirian lari di mereka teriak-teriak, tapi ini karena bareng-bareng dan orang kita itu konyol-konyol loh, tahu sendiri orang seniman tuh kayak gimana ya malah digodain gitu loh gitu kan. Ya seperti itu. Jadi akhirnya ya ini mah apa ya, horor-horor guyon akhirnya gitu kan. Itu cuman yang apa ya, nggak yang konyolnya itu nggak kita alami sendiri. Jadi teman kita juga, misalkan Mas ini ada 4 orang atau 5 orang, 6 orang yang lihat itu nggak cuman aku, tapi Masnya juga lihat dengan visual yang sama. Kan lebih horor lagi itu dengan visual yang sama. Nah ternyata suami saya waktu mau pulang ngobrol lah sama security-nya bilang kalau lokasi itu satu pernah pertempurannya si Pitung dulunya di situ, makanya banyak yang kepenggal kepalanya juga dan sebagainya, itu salah satunya. Terus yang kedua ada juga ngomong, wah ya itu bagian situ tuh zonasi situ udah saya nggak berani mbak di situ sendiri. Kadang pianonya itu nyala sendiri, ada yang apa kan ada piano lawas Mas, piano kuno nyala sendiri di sana. Jadi banyak cerita horor, security itu juga ya akhirnya ya sudahlah, berarti ya kemarin memang kita lagi pameran sekaligus wisata horor di sana. Gitu sih Mas. Mungkin terakhir Mbak Ana, pernah ada lagi nggak sih gitu kisah yang dialami oleh Mbak Ana kayak ada yang pengen komunikasi terus dimensi lagi gitu? Ada Mas. Ada. Kayak gimana, boleh diceritain? Banyak sih, kalau yang mau komunikasi untuk bunuh diri banyak. Cuman mereka itu aslinya pengennya itu diselamatkan. Tolong dong ini saya ini ambil talinya, tolong diambil. Tapi kan kita nggak bisa. Kan gitu loh.
Itu hukuman Anda. Saya nggak bisa. Kita cuma hanya bisa mendoakan biar dipercepat proses hukuman Anda. Karena kenapa? Seharusnya Anda misalkan meninggal di usia 30 tahun, tapi ternyata Anda 20 tahun udah bunuh diri dulu. Usia 20 tahun. Ya udah sisanya itu Anda harus menjalani hukuman itu. Itu sih. Mungkin ada perspektif lain dari namanya alam kubur, siksa alam kubur, ya itu mungkin salah satu perspektif dari lain. Ataupun ada juga yang bilang bahwa itu jin korinnya atau apa ya. Karena kan ada juga yang bilang katanya mana ada kayak gitu. Iya, mana ada yang kayak gitu kan. Tapi kenyataannya ada juga yang versi lain. Tapi kenyataannya kan tadi yang story yang pertama saya cerita yang Oda itu bunuh diri itu kan nyata itu. Tragedinya itu. Intinya mungkin ada salah satu pesan yang disampaikan beliaunya. Tapi saya memang tidak berani membuka komunikasi lebih, ya dikarenakan takutnya itu terus diintilin Mas, terus. Dan saya kayak diteror. Misalkan masak, tiba-tiba ada suara, pokoknya orang-orang kayak gitu tuh suaranya dulu itu keluar, yang tadi kayak gitu. Barulah nanti visualnya nampak. Terkait pertanyaan Mas Fajar tadi, saya jadi ingat satu kejadian. Waktu itu posisi jalan di daerah Malang itu ada yang ditutup aksesnya karena lagi ada kayak perbaikan jalan. Akhirnya saya sama suami itu muter lewat jalan pintas. Jalan pintas itu lewat sawah-sawah, persawahan. Malam nih, nggak ada lampu nih. Jalannya kecil, cuman hanya satu mobil lah, nggak bisa simpangan mobil gitu di situ. Gitu, tembus lah itu. Tapi sebelum tikungan itu, saya udah ada yang aneh. Loh, kok ada karung ya? Saya bilang gitu, kok ada karung ya gitu, tergeletak. Tapi kata suamiku, nggak ada, mana ada karung. Tapi saya melihat ada karung. Tapi isinya itu kayak, kan kalau karung putih, terus ada misalkan manusia ditekuk terus dimasukkan ke karung itu kan bodinya kan kelihatan, bentuk bodinya kelihatan. Nah kayak gitu. Terus tak suruh untuk ngelambatin suamiku untuk sepeda motornya. Lama-lama saya masuk ke dimensi sebelumnya seperti yang di itu tadi, di shelter itu cerita pertama itu. Saya melihat ada laki-laki bonceng itu karung, ya kan, terus dibuang di situ, dan ada darahnya, bercak darahnya di situ. Nah, ketahuannya itu adalah jasad dari perempuan yang dibunuh. Itu pun ketahuannya nggak sengaja, 1 minggu kemudian lah Mas, itu bisa dihitung ya 1 mingguan lah. Ada mahasiswanya suami saya datang ke rumah main. Ceritalah dia, tuh Pak, mahasiswanya Bapak angkatan sekian gitu kan, namanya si C, kenapa? Wah, habis dikaplokin ini sama ini polisi gitu kan, wah habis diinterogasi habis-habisan dia babak belur gitu. Kenapa emangnya? Katanya sih kayak pembunuhan. Loh, emang dia bunuh? Tapi enggak Pak, salah tangkep. Temannya satunya ngomong, salah tangkep gimana? Jadi temennya si C ini, inisial C ini itu bunuh perempuan itu. Yang tadi? Tapi suamiku nggak lihat itu, tapi saya lihat lokasinya. Loh ini dibuangnya di sini. Karena kenapa tuh pas diinterogasi dibunuh gitu? Hamil minta pertanggungjawaban seperti itu. Terus gelap mata, mungkin cekcok atau gimana. Tuh karena saya sudah, males lah ini aku berurusan dengan hal-hal yang seperti ini, karena nanti kalau udah masuk ke situ tuh datang nempel lagi, saya diteror lagi setiap harinya, kan saya males sekali, nggak bisa aktivitas kan akhirnya. Tapi yang cewek tadi sempat lihat sosoknya apa enggak? Sempet pastinya. Kayak gimana? Tapi ini ya kondisi terakhir loh ya, kondisi terakhir dia dibunuh gitu dengan bersimbah darah dan sebagainya. Dengan kondisi hamil masih kecil sih, nggak segede itulah, kayak gitu. Tapi dia sempat ngikutin apa enggak? Enggak, tapi dia diam aja wajahnya, dia nggak ada komunikasi karena saya sudah stop untuk komunikasi dengan dia. Saya nggak mau,
Jadi wajahnya kayak, Bu, tak tolong dong saya gitu kan. Cuma saya stop di situ, saya nggak berani lebih jauh lagi. Karena kalau lebih jauh lagi itu satu diteror pasti, sering didatangin. Terus yang kedua psikologi saya nggak baik. Karena ini kasus-kasus yang kayak gini tuh kasus-kasus yang bulat tau biasanya tuh, kasus yang berat gitu kan. Dan sedangkan saya sendiri mau konsen ke wilayah lain. Nah itu malam mas, sekitar jam 1-an saya sama suami, jam 1 jam 2-an pagi dini hari. Itu pun gara-gara mau take video untuk presentasi seminar internasionalnya suami saya. Sama teman satu timnya, dia baru pulang luar kota, menghubungi, aku baru sampai rumah nih, kita take video ini karena besok ini sudah seminar internasionalnya. Kayak gitu. Luar biasa nih. Nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mbak Ana ya. Ternyata ini sisi lain dari seorang dosen atau juga seorang peneliti. Nah langsung aja kita tanya-tanya. Mbak Ana, tadi bicara yang cerita pertama ya, yang HIV itu ya. Kalau misalnya ada orang HIV itu kan kadang nih, pemikiran banyak orang, wah jangan deket-deket, nanti ketularan gitu. Nah sebaiknya tuh gimana sih gitu? Karena kan ngeliat yang tadi ternyata depresinya sampai begitunya gitu. Ya, depresinya itu kan karena dia dikucilkan di lingkungannya yang pertama. Jadi aslinya bukan warga Malang situ, daerah Lawang, orang Lawang. Terus diusir sama keluarganya, tidak diterima dengan lingkungannya, diusir juga. Akhirnya ditampung sama dinas sosial, pertama dinas sosial Pemkot Surabaya, Pemkot Malang, terus karena tidak ada shelter tempat seperti itu, akhirnya dipindah ke Kabupaten Malang, ditaruh di shelter tersebut. Yang harus dilakukan oleh orang pada umumnya tuh apa sih gitu? Aslinya kayak gini mas, kita harus tahu dulu, kan banyak toh edukasi yang sudah diberikan aslinya, cuman tidak merata. Tapi kalau bilang seperti itu juga, aslinya juga saya keliru juga ngomongnya kayak gitu. Karena kenapa? Berkaca dari pengalaman saya dan suami, setelah saya setelah saya tahu kejadian itu, membuat workshop untuk batik sama sablon orang-orang Oda, akhirnya saya juga ngurusin orang Oda sesungguhnya. Malah yang lebih dekat lagi di kehidupan saya, anak asuh saya sendiri. Baru kebongkar juga itu, gitu loh. Nah dari kejadian itu akhirnya saya bisa berkaca bahwasannya selama ini jarang loh ada yang memang secara merata menyebarkan satu di desa-desa misalkan kayak gitu. Bagaimana sih kita sebagai warga yang biasa, warga masyarakat di desa itu kalau menghadapi orang Oda itu seperti apa? Oda itu nggak menular secara orang kayak seperti hepatitis atau TBC seperti itu kan? Gini enggak ya? Enggak. Lewatnya apa? Oh, lewatnya hubungan seksual. Seksual pun itu ya kalau ada heteroseksual, ada yang sesama seksualnya itu kan. Jarum suntik. Ya itu. Jarum suntik yang nggak steril bisa dipakai berulang kali seperti itu gitu kan, tidak dipegang gini kamu terus kena HIV kan kayak panu kan akhirnya kayak gitu kan gitu ya seperti itu. Tapi permasalahannya adalah regulasi dari pemerintah ini tidak merata untuk disebarkan ke masyarakat, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi orang-orang yang pendidikan tinggi pun itu memandang orang kena HIV/AIDS itu, aku takut. Yeah. Seperti itu. Pasti ada stigma kayak gitu. Iya, mungkin pandangan orang kena HIV/AIDS itu udah aib ya. Okay. Aib karena penyakit itu penyakit yang, taunya, kayak gitu karena dia hombreng misalnya seperti itu. Karena, ya kalau masalah itu LGBT dan sebagainya, ya itu urusan Anda masing-masing kalau saya loh ya. Tapi bagaimana kita memanusiakan manusia itu loh yang kita pertanyakan kan. Okay. Nah ini yang tidak pernah disosialisasikan di kalangan masyarakat desa-desa terpencil, desa-desa tertentu. Itu jarang tersosialisasikan, itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan pun sudah terjadi
ada orang Oda dan meninggal di situ. Pemulasaran jenazah, prosesnya untuk jenazah yang pengidap penyakit menular kayak COVID itu juga, itu kan jarang diajarkan di desa-desa. Seharusnya itu diajarkan, cuman hanya desa-desa tertentu yang mengajarkan itu. Iya, jadi lebih kayak pengetahuan dan pembelajarannya ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Ana ya, cara untuk mencegah lah supaya nggak HIV atau AIDS tuh mungkin para penonton nih biar tahu juga gitu. Kalau saya biar mencegah seperti itu, satu, benahi diri kita sendiri aja deh. Beriman imannya kita dulu dah. Kita benahi dulu gimana iman kita. Jadi kayak apa namanya yang kaitan hubungan seksual itu ya. Pastinya narkoba itu juga kan. Narkoba juga. Narkoba juga. Berarti antara dua itu aja sih ya. Aslinya di situ. Aslinya Hubungan di situ. seksual dan narkoba. Kenali pasangan Anda. Di situ aja. Karena kenapa? Dari pasangan Anda kebohongan itu bisa menyebabkan suatu hal nantinya. Misalkan ya tadi yang ngomong biseksual tadi. Nah, ini kan juga pembelajaran juga kita sebagai pasangan, apalagi saya sebagai perempuan loh. Saya misalkan fan-fan aja, ternyata suami saya seperti itu. Dan saya akhirnya tertular. Dan saya tahunya ketika saya hamil, anak saya kena juga itu, janin saya. Bisa kena, bisa tidak. Ya kalau kena kan kasihan anak saya nanti. Nah, kayaknya itu kenali. Kalau misalkan mau berhubungan, ya pakai kondom lah. Paling tidak pakai pengaman dan sebagainya. Banyak kok sosialisasi yang bisa kita lihat di YouTube ada, di Google juga ada. Kita nggak seperti zaman batu, zaman dulu. Kayak gitu. Iya ya, oke deh. Nih menarik nih ya, kita jadi dapat sesuatu pada malam hari ini. Makasih Mbak Ana ya, udah bercerita Terima kasih tentang juga Mas. pengalaman yang sukses selalu nih. Siap. Buat jadi apa namanya anak didiknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.